Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan melanjutkan pengantar dari saya agar Bapak Ibu sekalian lebih mudah mengikuti yang akan dipaparkan oleh para narasumber kita yang luar biasa hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, setelah paparan saya sudah bisa memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bermanfaat untuk kesehatan mata Bapak Ibu sekalian. Saya mulai dengan paparan saya. Paparnya adalah judulnya Handling Eye Disorder Traditional Holistic Approach. Saya mulai dengan anatomi daripada struktur mata. Anatomi ini dibagi menjadi 3 lapis jaringan pada dinding mata, yaitu yang disebut the outer fibrous layer, terdiri dari sklera dan kornea. The middle vascular layer terdiri dari choroid, ciliary body, dan iris. Dan the inner nervous tissue layer terdiri dari retina, dan structure inside the eyeball include ada lensa, ada aqueous fluid, cairan, dan vitreous body. Ini adalah struktur dan juga struktur mata kita secara keseluruhan. Selanjutnya, yang tadi saya bacakan, ada 4, yaitu the outer fibrous layer, the middle vascular layer, the inner nervous tissue layer, the structure inside the eyeball. Saya pecah supaya lebih mudah. Mari kita mulai dari sebelah kiri atas, yaitu anatomi dari the outer fibrous layer yang terdiri dari sklera dan kornea. Sklera sebenarnya terdiri dari selaput fibrosa yang kuat untuk mempertahankan. Intinya, sklera itu untuk mempertahankan bentuk mata supaya dia tetap bulat dan memberikan keterikatan otot ekstrinsik mata dan melindungi mata dari kekuatan internal dan eksternal semata-mata untuk mempertahankan bentuk mata. Itu adalah sklera. Nah, di anterior, sklera di bagian depan, dia terus ada membran epitel bening transparan. Nah, itu yang disebut kornea. Jadi sklera lanjutannya ke depan menjadi kornea. Nah, kornea di bagian depan, Bapak lihat Ibu di kiri atas, itu terlibat dalam pembiasan sinar cahaya untuk memfokuskannya ke retina. Itu ada untuk refraksi daripada mata, penglihatan. Nah, selanjutnya kita pada gambar kanan atas. Itu ada choroid, yaitu the middle vascular layer, terdiri dari choroid, ciliary body, dan iris. Choroid itu sendiri, Bapak Ibu sekalian bisa lihat, itu melapisi 5/6 dari bagian belakang dalam sklera. Sangat banyak pembuluh darah di situ, dan cahaya masuk mata melalui pupil, distimulasi reseptor sensorik di retina, dan kemudian diserap oleh choroid, terus dihantar ke otak. Kemudian ada yang kedua, ciliary body, yang ke atas tapi yang warna biru, itu merupakan kelanjutan bagian depan choroid, anterior choroid, yang terdiri dari otot ciliaris dan sel epitel, dan lensa kita dipasang di ciliary body ini dengan ligamen suspensori. Jadi lensa itu dipasang di situ, dan kontraksi dan relaksasi dari serat otot itu yang melekat pada ligamen itu mengontrol ukuran ketebalan lensa untuk tebal dan tipis di sini, mengontrolnya. Dan stimulasi menyebabkan otot ciliaris dan akomodasi mata. Nah, yang ketiga dari the middle vascular yaitu iris. Iris itu seperti suatu cincin berwarna, ada tergantung ras, ada yang mata warna biru, ada yang warna hitam, itu memang tergantung ras, dan terletak di belakang kornea dan di depan lensa. Jadi dia membagi segmen anterior mata, bagian depan mata, menjadi ruang anterior dan posterior. Nah, disinilah berisi cairan aqueous itu. Nah, stimulasi saraf parasimpatis itu bisa menyempitkan pupil, dan stimulasi simpatis melebarkan pupil.
Pada orang yang stres atau ketakutan biasanya pupilnya menyempit. Gitu. Kemudian kita masuk ke yang gambar kiri bawah, di inner nervous tissue layer. Di situ cuma satu, retina. Retina adalah lapisan mata paling dalam yang beberapa lapisan badan sel saraf dan aksonnya. Di situ sel-sel saraf. Kemudian terletak di lapisan berpigmen sel epiter bersifat fotosensitif sehingga dia mengubah sinar cahaya menjadi impuls saraf dan disampaikan ke otak sehingga kita bisa melihat. Dan garis retina itu sekitar 3/4 dari total bola mata dan paling tebal di bagian belakang. Nah, di dekat pusat bagian belakang atau posterior itulah yang disebut makula lutea atau bercak kuning sekitar setengah senti dari sisi hidung makula lutea itu. Dan kemudian kita lihat di gambar kanan bawah, itu ada lensa. Ya, ada lensa, kemudian ada aqueous fluid dan vitreous body. Nah, kalau lensa itu merupakan suatu lensa tubuh biconvex, melingkar sangat elastis itu lensa, tepat di belakang pupil. Terdiri dari serat yang tertutup di dalam kapsul dan digantung oleh ciliary body tadi dan ligamentum suspens. Jadi dia digantung. Ketebalannya dikontrol oleh otot ciliaris dan lensa ini merupakan membiaskan sinyal cahaya yang dipantulkan oleh objek di depan mata. Ini lensa. Dan jika otot ciliaris berkontraksi, ia bergerak maju melepaskan tarikannya pada lensa dan meningkatkan ketebalan. Ini adalah lensa. Kemudian vitreous body itu terletak di belakang lensa dan mengisi segmen posterior dari rongga. Dan ini adalah zat lembut tidak berwarna, transparan, seperti jeli, dan 99% air. Beberapa garam dan mukoprotein. Nah, cairan ini adalah untuk mempertahankan tekanan intraokuler cukup untuk mendukung retina melawan choroid agar mencegah bola mata menjadi kolaps atau kempis. Inilah cairan ini. Dan mata mempertahankan bentuknya karena tekanan intraokuler yang diberikan oleh badan vitreous dan cairan aqueous yang di depan itu tetap konstan. Nah, kemudian yang di depan adalah aqueous fluid. Ya, mungkin tekanan intraokuler itu oleh aqueous fluid ini itu antara 10 sampai 20 mg Hg karena laju produksi dan drainase cairan berasal dari aqueous fluid itu sama. Dan peningkatan tekanan ini, peningkatan lebih dari 20 mg itu yang menyebabkan glaukom. Dan cairan ini memasuk nutrisi dan membuang limbah dari struktur transparan di bagian mata. Dan pasokan darah ke mata itu disuplai oleh arteri dan arteri ciliaris dan arteri retina sentral. Selanjutnya, saya masuk kepada bagaimana penyebab keluarnya air mata. Air mata itu ada kelenjar air mata, lacrimal gland, ya seperti gambar sebelah kiri atas. Dan penyebabnya adalah ada sekresi basal, artinya pengeluaran air mata itu tanpa ada stimulus dari luar, dia keluar. Dan ada sekresi refleks, kalau terjadi rangsangan eksternal, nah dia keluar, ada rangsangan. Dan sekresi psikis dikeluarkan karena psikis, misalnya sedih dan lain-lain. Nah, ini adalah bagaimana air mata bisa keluar. Nah, sekarang kita mulai setelah anatomi dan fisiologi daripada organ-organ mata, maka kita mulai dengan gangguan mata yang pertama, yaitu yang sangat biasa, karena banyak sekali orang menderita ini, yaitu gangguan refraksi mata yang disebut ametropia. Nah, kalau mata normal, refleksi mata normal itu gambar sebelah kiri, maka ada perahu oleh cahaya masuk kornea, lensa dipanturkan tepat di retina, dan itu normal, sama kita lihat.
Nah, kalau dari kelainan refraksi, ada 4 kelainan, yaitu miopia, itu rabun jauh. Kalau lihat jauh, susah, mesti dekat. Hipermetropia, itu rabun dekat. Kalau lihat dekat susah, maka harus dijauhkan. Presbiopia, itu mata tua, seperti rabun dekat. Ini karena proses penuaan seseorang. Dan astigmatism, itu mata pembiasan silinder. Ya, penyebabnya itu gangguan pada kelengkungan organ mata, yaitu kornea dan lensa. Dua organ ini yang membiaskan cahaya ke retina, dan faktor genetik. Nah, diagnosanya yaitu pemeriksaan penglihatan, ketajaman penglihatan, yaitu refraksi subjektif dan objektif. Gejalanya biasa adalah keluhan sakit kepala, kondisi mata sering berair, cepat ngantuk, mata terasa pedas, pegal pada bola mata, dan penglihatan kabut. Dan biasanya orang mengatakan, wah, pengobatannya ada vitamin A, kacamata, dan lain-lain. Itu vitamin dan kacamata tidak membuat refraksi mata menjadi normal. Kalau pakai kacamata, refraksi bisa dikoreksi, tapi lepas kacamata, dia tetap. Maka sekarang ada operasi LASIK atau laser assisted in situ di keratomileusis, di situ sehingga merubah kecekungan di daerah kornea untuk menetralkan refraksi, sehingga setelah operasi LASIK tidak perlu pakai kacamata dan itu permanen. Operasi LASIK keberhasilannya 99%. Dan ada terapi bedah, yaitu penanaman lensa, karena refraksi adalah kornea. Kalau kornea nggak diperbaiki, bisa diperbaiki lensanya, yaitu penanaman lensa buatan di depan lensa mata, atau pengangkatan lensa radikal keratotomi atau automatic lamellar keratoplastik, sehingga itu bisa. Nah, ini adalah 4 gambar yang miopia rabun jauh, itu gambarnya seperti itu. Kemudian di Amerika itu 20-50% populasi yang miopia. Hiperopia yang sebelah kanan atas, gambarnya seperti itu. Dan di Amerika 10% itu keturunan. Sebelah kiri bawah, astigmatism, kelengkungannya tidak beratur, gambarnya itu. Dan yang kanan bawah, presbiopia, itu terjadi penurunan secara progresif dalam kemampuan fokus pada objek dekat, karena elastisitas lensa yang menua, hilangnya dan penurunan otot siliaris. Jadi karena faktor ketuaan. Gangguan selanjutnya adalah yang sering disebut sebagai ketegangan mata atau eye strain. Jadi orang selalu merasa tegang matanya, penyebabnya karena membaca berjam-jam tanpa istirahat, atau bekerja di depan komputer terus-menerus, atau mengemudi jarak jauh, atau terlalu sering menggunakan mata. Akibatnya, mata terasa lelah dan tegang. Nah, pencegahannya kalau bagi yang memakai komputer terus-menerus, maka ada rule 20-20-20. Artinya setelah dia di komputer 20, dia melihat 20 feet atau kurang lebih 6 meter secara 20 detik, terus baru ketik lagi. Sehingga itu tidak, mata ada relax 20 detik setiap 20 menit. Dan penanganannya memang perlu istirahat. Jika masih merasa lelah setelah beberapa hari, maka perlu tanyakan ke dokter untuk memastikan bahwa ini bukan masalah lain. Ini karena harus diperhatikan. Nah, kemudian kita masuk yang sering terjadi adalah gangguan mata merah, red eyes. Nah, itu bisa karena iritasi mata berair, kemudian penglihatannya kabur, dan hal-hal yang menyertai, inilah hal-hal yang menyertai mata merah. Nah, beberapa kasus serius yang masuk juga dalam mata merah itu adalah infeksi mata, kemudian luka pada mata, kemudian ada luka atau ulkus pada daerah kornea, kemudian ada herpes, kemudian di iris juga terjadi infeksi. Nah, kemerahan mata itu
terjadi karena peradangan pada pembuluh darah kecil di bagian putih mata, bagian putihnya. Mata merah dapat terjadi salah satu atau keduanya dan dapat dikaitkan beberapa gejala seperti iritasi, gejala panas di mata, gatal, kering, sakit, berair, sensitif terhadap cahaya dan kabur. Penyebabnya bisa mata kering karena mata kering, air matanya itu kering, alergi mata, kemudian konjungtivitis, keausan daripada lensa mata, ketegangan mata, infeksi mata, trauma, cedera mata, operasi mata, uveitis, infeksi pada iris, glaukoma akut, kornea luka, populasi udara yang nggak baik, udara kering, asap berdebu, dan terpapar bahan kimia, sinar matahari tanpa kacamata, memakai kacamata untuk anti sinar, dan faktor gaya hidup seperti merokok, alkohol, penggunaan digital terus-menerus. Itu semua merupakan penyebab ya bisa menjadi mata merah. Dan bagaimana penanganan misalnya kita di rumah, ya kita bisa beli obat mata buatan, tetes 4 kali sehari meredakan iritasi, mencuci alergen dari mata. Bisa obat tetes antihistamin untuk meredakan alergi, bisa dekongestan mengobati kemerahan karena reaksi alergi dan iritasi, bisa tetes salep antibiotik untuk mengobati infeksi, bisa kompres dingin, bisa menghindari asap, bisa dehumidifier untuk menyerap kelembapan berlebihi, kemudian sering cuci tangan, tidak menyentuh mata kecuali baru saja mencuci tangan, karena tangan kotor menyentuh memperparah, dan hati-hati penanganan mata merah akibat glaukoma, karena beberapa obat tetes dapat meningkatkan tekanan bola mata. Jadi pada penderita glaukoma harus hati-hati. Dan selanjutnya kita ke pterygium. Nah, kita bisa melihat bahwa pterygium itu tengah, yang sebelah kiri itu pterygium, kemudian gejalanya bisa mata juga bisa itu seperti silinder, kemudian seperti agak panas dan keluar air mata, kemudian dia merah, terjadi iritasi. Nah, ini adalah gejala-gejala pterygium. Nah, penyebabnya apa? Biasanya di outdoor dia, kena angin, kena sinar matahari, makanya pada orang outdoor, kemudian farmer, petani yang suka memancing di laut, dan juga karena ada genetik juga, kemudian pada penduduk yang di dekat ekuator, karena panas dan banyak angin, dan penanganannya biasanya pertama dengan tetes dulu, steroid, tetes obat mata. Kalau tidak bisa, ya harus diadakan operasi kecil atau dengan beta radiasi. Yang 10. Nah, kita masuk ke yang berikut adalah kataraks. Kataraks itu biasanya penyebabnya bisa karena proses penuaan, di mana protein ada di lensa, dan sebelah kanan atas itu adalah kiri mata normal, yang kanan adalah dengan katarak, pandangannya seperti berkabut gitu ya. Dan katarak pengobatannya biasanya bisa operasi mengganti lensa yang bagian bawah itu, kemudian gejala-gejala katarak biasanya dia sangat sensitif terhadap cahaya, peradangannya buram, berkabut, kesulitan melihat saat malam, dan penyebabnya usia tua, terdapat beberapa protein di lensa, dan biasanya juga genetik ya, keturunan, biasa bisa trauma mata dan obat-obatan. Penderita katarak dianjurkan kalau misalnya lansia lebih dari 60 tahun bisa harus periksa setiap tahun. Kalau lebih muda mungkin tiap 2 tahun. Dan dianjurkan pakai topi, kacamata, melindungi dari sinar ultraviolet matahari, berhenti merokok, menggunakan lampu yang terang kalau membaca, jangan mengemudi di malam hari. Hati-hati terhadap diabetes, karena diabetes juga bisa memperparah katarak itu sendiri.
Kita lanjut ke age-related macular degeneration, yaitu AMD. Nah, yang sebelah kiri gambarnya itu ada degenerasi daripada makula. Diagnosisnya harus dites garis Ashland atau optical coherence tomography atau dengan fluorescence angiografi. Itu ada cara untuk diagnosis dengan peralatan. Dan gejalanya, pandangannya buram, dimulai dari tengah. Biasa dimulai dari tengah penglihatan. Kondisi ini mempengaruhi kemampuan membaca, menyetir, menulis, atau mengenali wajah orang. Penyebabnya belum diketahui. Biasanya adalah faktor genetik atau lingkungan. Faktor resikonya usia, ras, Kaukasia, genetik, merokok, obesitas, hipertensi, atau matahari. Pencegahannya pola makan sehat, olahraga, tidak merokok, dan pengobatannya adalah pemasangan lensa buatan, pemberian suntikan obat anti vascular endothelial growth factor untuk membantu memperbaiki penglihatan, dan atau dengan terapi laser. Sekarang kita masuk ke glaukoma. Glaukoma merupakan kerusakan saraf mata akibat meningkatnya tekanan pada bola mata lebih dari 20 mm Hg. Dan meningkatnya tekanan bola mata dapat merusak saraf optik, dan ini terjadi akibat gangguan pada sistem aliran darah mata yang berfungsi menjaga bentuk bola mata, memasuk nutrisi, dan membersihkan kotoran mata. Kita bisa melihat bagian bawah ada mata normal dan mata dan glaukoma, sehingga tekanan ke seluruh mata termasuk sampai ke merusak saraf. Nah, jenis glaukoma ada dua gambar, glaukoma sudut terbuka dan glaukoma sudut tertutup. Itu ada di gambar. Dan gejalanya adalah gangguan penglihatan, penglihatan kabur, terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat ke arah cahaya terang, dan memiliki sudut buta atau blind spot. Kelainan pada pupil mata seperti ukuran pupil mata tidak sama, dan nyeri pada mata hingga sakit kepala. Penyebabnya, faktor utama biasanya diduga genetik, dan sekunder paparan zat kimia, infeksi, peradangan, penyumbatan pembuluh darah, makanan manis, dan kopi. Jadi makanan manis, kopi juga dicurigai sebagai faktor sekunder, dan pengobatannya dilakukan untuk mencegah kebutaan total dan mengurangi gejalanya dengan obat tetes, terapi laser, dan operasi. Itu adalah glaukoma. Dan kita masuk ke kanker mata. Saya tidak kasih gambar karena disensor oleh sekretariat saya, dia takut melihat cancer, mohon maaf, jadi ini kata-kata saja. Jadi cancer mata itu ada di bola mata yang pertama, dan yang kedua di orbita, jaringan yang mengelilingi bola mata. Yang ketiga pada aksesoris mata atau alis, kelenjar mata, dan jadi seluruh baik di dalam bola mata dan yang di jaringan mengelilingi bola mata semua bisa terkena kanker. Dan jenis kanker mata yang biasanya ada 7, yaitu melanoma intraokular, limfoma intraokular, retinoblastoma, kanker pada kelopak mata, kanker pada orbita, terus melanoma konjungtiva, dan kanker pada kelenjar air mata. Dan menyebab kanker mata juga belum diketahui. Dan pengobatannya biasanya adalah obat-obatan, radioterapi, obat-obatan misalnya kemoterapi, terapi laser, krioterapi yaitu terapi beku, dan operasi bisa macam-macam. Dan yang terakhir adalah gangguan mata akibat penyakit di organ lain. Misalnya penyakit mata akibat diabetes, maka akan muncul retinopati diabetes, edem makula, kataraks, glaukoma, karena akibat komplikasi daripada penyakit diabetes. Kemudian mata kering. Nah, yang kedua, penyakit mata akibat hipertiroid yang disebut thyroid eye disease. Dan juga terdapat beberapa penyakit yang memiliki gejala yang bisa tampak di mata. Misalnya mata kuning seperti itu, mungkin sakit liver, hepatitis, kemudian matanya melotot, mata berkedut-kedut, rabun, dan lain-lain. Ini ada gangguan mata akibat penyakit organ lain.
Nah, selanjutnya, melalui Seminar Nasional Internasional PIKTI dengan tema Handling AIDS Disorder Traditional and Holistic Approach, mari bersama mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di Indonesia. Masyarakat hidup sehat, Indonesia kuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sabe Sata Bawantu Sugitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam sehat bagi kita semua. Salam Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.